operasi perkalian ya. Perkalian Nah, untuk operasi pada bilangan bulat bagian yang perkalian, nah ya, kalian hanya perlu memahami konsep dari perkalian pada bilangan bulat ya. Oke, Umi akan berikan konsepnya, yaitu positif dikali dengan positif itu hasilnya sama dengan positif. Kemudian negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Terus negatif dikali positif itu sama dengan negatif. Kemudian positif dikali dengan negatif sama dengan negatif. Oke, Umi akan berikan contohnya ya. Untuk angkanya misalkan nih, untuk yang bagian positif dikali dengan positif, hasilnya apa? Positif. Misalkan nih, yang lebih mudah lah perkaliannya ya. Misalkan 2 ya, 2 dikali dengan 3. Nah, 2 dan 3 ini, nah ya, 2 dan 3 ini depannya ini positif kan, nggak ada tanda negatif kan. Nah, berarti hasilnya itu sama dengan tetap positif, berarti positif ke 6. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya Umi kasih contoh lain. Oke, Umi bedain dulu warnanya ya supaya nggak ketukar. Nah, di sini ada negatif, kemudian dikali dengan negatif ya. Nah, hasilnya sama dengan positif. Oke, misal nih minus 4 ya, minus 4 dikali dengan minus 2. Nah, ini sama-sama ada negatif ya di depan angkanya, berarti hasilnya positif 8 gitu. Oke, selanjutnya ya, ya di sini ada negatif, kemudian di sini ada positif, hasilnya sama dengan, kalau dikali itu sama dengan negatif. Nah, kami kasih contoh, misalkan nih negatif 1 dikali dengan positif 3. Nah, di sini ada negatif, di sini itu positif ya, nggak ada tanda negatif, jadi sama dengan negatif 3, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada positif dikali dengan negatif, itu sama kayak yang sebelumnya, dia hasilnya sama dengan negatif ya. Misalkan 2 kita kali dengan negatif 2 nih. Nah, di sini positif ya, positif 2, di sini ada negatif 2. Jadi sama dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Itu untuk konsep perkalian pada bilangan bulat. Oke, Umi akan melanjutkan ya. Kita ke bagian untuk pembagian. Nah, untuk pembagian ini sebenarnya sama saja konsepnya seperti perkalian, nak. Ya, sama saja. Ya, misalkan nih negatif, misalkan nih positif dulu aja. Positif dibagi dengan positif itu sama dengan positif ya. Kemudian negatif dibagi dengan negatif
itu sama dengan positif. Kemudian negatif dibagi dengan positif sama dengan negatif. Kemudian positif dibagi dengan negatif sama dengan negatif. Ya, ini konsep untuk pembagian. Ya, baik, Umi akan berikan contoh sederhana ya. Contoh sederhananya, misalkan 4 positif 4 dibagi dengan 2 itu sama dengan 2. Ya, itu karena di sini depan di 4 ini itu positif ya. Positif, terus yang ini juga positif. Oke. Selanjutnya yang ini bagian negatif dibagi negatif sama dengan positif. Ya, misal 6 negatif 6 dibagi dengan negatif 3 itu sama dengan positif 2. Oke ya, kemudian selanjutnya itu ada negatif dibagi dengan positif sama dengan negatif. Misal negatif 10 dibagi 5 positif 5 ya, sama dengan negatif 2. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, Umi beri warna lain. Oke, selanjutnya itu ada positif dibagi dengan negatif. Nah, positif misalkan 12 ya. 12 dibagi dengan positif dibagi dengan negatif 3 itu sama dengan negatif 4. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Boleh dibuka halaman 12 ya, itu ada tentang bilangan bulat pada garis bilangan ya. Nah, ya. Bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, untuk submateri ini ya, atau subbab ya, ini subbab namanya, itu untuk operasinya ya, itu sama kayak yang sebelumnya, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian sama perkalian ya. Nah, sebenarnya untuk bilangan bulat pada garis bilangan, Umi di sini akan meringkaskan ya bagaimana pemahamannya, konsep pemahamannya ya mengenai bilangan bulat pada garis bilangan ini ya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ya, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sana bisa kalian lihat halaman 15 ya, itu ada contoh 1.7 ya. Coba lihat ya, contoh 1.7 sudah dilihat? Oke. Di sana ada tentukan selisih ya. Nah, tentukan selisih dari -3 dan 5, kemudian yang kedua itu ada -3 dan -5. Nah,
untuk pertanyaan mengenai selisih ini bisa langsung untuk konsepnya minus 3 ya, untuk minus 3. Oke. Minus 3 ini kalau di garis bilangan itu letaknya di sebelah kiri ya. Nah, oke. Umi akan tulis lagi garis bilangannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada minus 1, minus 2, kemudian minus 3 ya. Oke. Kita lihat di sini minus 3 itu letaknya ada di sebelah kiri nak ya, ini sebelah kiri. Kemudian untuk 5, positif 5 itu ada di sebelah kanan. Nah, untuk konsep menentukan selisih ya, minus 3 ini nah ya, minus 3 ini lebih kecil dari 5. Nah, minus 3 ini lebih kecil dari 5. Jadi untuk mencari selisihnya berarti angka yang lebih besar ya, angka yang lebih besar dikurang dengan angka yang lebih kecil. Nah, angka yang lebih besar tadi adalah 5. Kemudian kita kurang dengan yang angka yang lebih kecil ya. Ini ada minus 3. Kita dengan minus 3. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada minus sama minus. Minus kali minus, negatif kali negatif itu sama dengan positif. Jadi 5 ditambah 3 ya. Sama dengan 8. Nah, selisihnya itu adalah 8. Itu konsep untuk penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Kemudian yang B ya, yang B itu ada minus 3 dan minus 5 ya. Sama, kita cari juga ya. Minus 3 selisih ya. Kalau yang ini untuk yang A ya. Terus yang ini untuk yang B. Itu ada minus 3 dan minus 5. Minus 3 ini, antara minus 3 dan minus 5, yang lebih besar adalah minus 3 ya. Karena kalau kita lihat di garis bilangan ya, di garis bilangan dia lebih dulu minus 3 kan, daripada minus 5 ya. Jadi minus 5 itu lebih kecil dari minus 3. Jadi untuk mencari selisih ya, langsung saja angka yang lebih besar itu minus 5, kemudian dikurang dengan angka yang lebih kecil itu adalah minus 3. Nah, kemudian ini ada negatif nah ya, ada negatif juga. Berarti negatif dikali negatif sama dengan positif. Ya, jadi negatif 5 ditambah dengan 3. Nah, kita lihat negatif 5 ditambah 3 berarti punya hutang 3. Punya hutang ini enggak ya? Hutangnya 5 baru dibayar 3.000 ya. Hutangnya 5.000 baru dibayar 3.000. Jadi minus 5 tambah 3 sama dengan minus 2. Oke, Umi akan memberikan contoh soal cerita ya, yang biasanya muncul ketika ujian sekolah atau ujian nasional ya. Contoh soal cerita ya. Oke, Umi ganti dulu jadi warna hitam. Contoh soal.
untuk contoh soal, suhu mula-mula di ruangan freezer adalah 21 derajat Celcius. Nah, setelah alat pendingin di freezer itu dihidupkan, suhunya menjadi minus 6 derajat Celcius. Besar penurunan suhu di ruangan tersebut adalah, ya, kalau di sini yang ditanya penurunan, ya, itu sama aja kayak selisih, nak, ya. Jadi nggak usah bingung, ya. Oke, coba kita lihat di sana. 21 derajat Celcius itu lebih besar dari minus 6, ya. Oke, kami hapus dulu. 21 derajat Celcius itu lebih besar dibandingkan minus 6, ya. Jadi minus 6 derajat Celcius itu lebih kecil dari 21 derajat Celcius. Nah, untuk mencari selisih atau penurunan suhu, ya, berarti apa? Suhu yang lebih besar tadi, di rumus yang awal, suhu lebih besar, ya, atau angka yang lebih besar itu dikurang dengan angka yang lebih kecil, minus 6. Nah, ya, coba lihat di sini negatif, nak, ya. Negatif dikali negatif hasilnya positif, ya. Nah, jadi 21 derajat Celcius ditambah dengan 6 derajat Celcius, ya, sama dengan 27 derajat Celcius. Jadi selisih atau penurunan suhu pada freezer tersebut adalah 27 derajat Celcius, ya. Kemudian untuk bagian perkalian dan pembagian itu sama saja konsepnya dengan penjelasan Umi yang sebelumnya, ya.